Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaril Gani dari SMA Negeri 1 Gubuk. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video materi pembelajaran tentang sifat amanah, jujur, dan adil. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi ummatin nabiyyi Muhammadin rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah, jujur, dan adil. Sebelum memasuki pembahasan tentang materi tersebut, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada materi ini, peserta didik dapat mendalami sikap amanah, jujur, dan adil. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah, jujur, dan adil, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan dalilnya serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk amanah. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat mencari hikmah dari cerita sahabat Nabi SAW tentang contoh perilaku yang mencerminkan sifat amanah, jujur, dan adil. Sifat yang pertama yaitu amanah. Pengertian amanah secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Cakupan amanah ada tiga. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk amanah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan manusia adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh penciptanya. Bentuk amanah yang dimiliki oleh manusia kepada Allah atau Sang Pencipta adalah menjalankan seluruh hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah amanah atau tanggung jawab kita terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia dapat berupa hak atau kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia, baik materi maupun non-materi. Di mana misal dari contoh amanah materi adalah diberikan pinjaman, hutang, titipan, atau lain sebagainya, maka kita harus memenuhi kewajiban kita terhadap orang lain tersebut. Kemudian amanah yang non-materi bisa berupa jabatan atau kekuasaan, di mana kita bertanggung jawab penuh atas jabatan yang diberikan kepada kita atau kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Setiap manusia adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun al ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin terhadap diri kita sendiri. Jadi amanah kepada diri sendiri itu dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara menjaga kesehatan, tidak membiarkan diri kita kesakitan atau terluka karena hal apapun dengan berbagai aspek. Jadi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kalau kita sakit ya kita berobat, kalau kita lapar ya kita makan, karena kita ini punya amanah atau tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian dalil kewajiban bersikap amanah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma yu'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Yang mana kurang lebih artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.
Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat tersebut adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menekankan bahwasanya setiap muslim hendak bersikap amanah. Kemudian sifat yang kedua adalah jujur. Pengertian jujur adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi ada 3 aspek. Antara hati, perkataan, dan perbuatan itu harus sinkron atau tidak saling bertolak belakang. Jadi nyambung, harus sesuai. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa atau sakit hati. Lawan kata dari jujur adalah dusta atau berbohong. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Jadi percayaan ini tidak bisa dibeli dan percayaan ini sangat mahal harganya. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kepercayaan itu ibarat kertas yang sudah dirusak, digenggam. Jadi ketika dikembalikan seperti semula maka tidak akan pernah bisa utuh. Seperti halnya kaca. Ketika kaca itu sudah pecah, maka kaca itu tidak bisa kembali utuh seperti semula. Nah, itu adalah kepercayaan. Maka pentingnya jujur di sini adalah agar dapat menjaga kepercayaan orang lain. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu Tirmizi. Yang mana artinya alaikum bisidqi, hendaklah kita menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa kita kepada surga. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Maka kalau kita menginginkan surga, maka kita harus menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang, tidak was-was. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seseorang pernah berdusta atau berbohong, tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah, was-was. Jadi orang yang tidak jujur itu tidak akan tenang hidupnya karena was-was. Dia was-was suatu saat kebohongannya akan terbongkar dan lain sebagainya. Dusta yang pernah dia lakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta lain. Karena sekali berbohong dalam hal yang kecil itu nanti akan berkelanjutan sampai kebohongan-kebohongan selanjutnya yang lebih besar pada akhirnya. Maka kita ditekankan untuk berperilaku jujur. Nah, kemudian ciri-ciri jujur di sini ada yang pertama, selalu jujur terhadap diri sendiri. Jujur dari diri sendiri dulu. Jadi kita tidak membohongi diri sendiri. Kadang kita selalu membohongi diri sendiri. Kita selalu bertentangan dengan hati nurani kita. Kita selalu melakukan hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Nah, itu berarti kita tidak jujur. Seorang yang memiliki sikap jujur biasanya akan selalu jujur terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kepada orang lain. Bagaimana kita mau jujur kepada orang lain kalau kita dengan diri kita sendiri aja masih berbohong? Nah, seseorang yang jujur biasanya akan merasa ada sesuatu yang janggal ketika bicara berbohong terhadap dirinya. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua, mudah mengungkapkan kenyataan. Orang yang jujur itu mudah mengungkapkan kenyataan. Seorang yang jujur akan lebih mudah dan mengungkapkan kenyataan. Hal ini karena ketika suatu kenyataan terus-menerus dipendam, akan terasa ada suatu hal yang menjanggal, sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi kurang optimal. Masih kepikiran, terus terbebani terus. Jadi bisa ganjel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Seseorang yang jujur ketika ada suatu masalah akan mencoba untuk melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, terkadang orang yang jujur akan lebih lama dalam menilai suatu masalah. Hal ini ia lakukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara objektif. Dengan begitu tidak ada pihak yang akan dirugikan atau dibohongi. Jadi
Itu adalah ciri-ciri orang yang jujur yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang jujur yaitu selalu berpikir sebelum berkata atau bertindak. Ya, fakir qabla an ta'zima. Itu ada sebuah mutiara bahasa Arab yang mengatakan seperti itu, berpikirlah sebelum melakukan. Orang yang jujur akan selalu berusaha untuk berpikir sebelum berkata dan juga bertindak. Hal ini ia lakukan agar semua perkataan dan juga tindakannya sesuai. Dengan begitu orang lain akan menjadi lebih percaya dengan kita. Nah, itu adalah ciri-ciri jujur. Kemudian perilaku yang ketiga adalah adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya, itu namanya adil. Adil bisa dikatakan sama. Adil secara bahasa bisa dikatakan sama. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, tidak memihak kepada pertemanan, suku maupun bangsa. Seorang muslim yang menjadi polisi dan jaksa atau hakim aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, keluarga, dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat hadis Nasa'i, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan adil dalam mengerjakan tugas mereka. Jadi itu adalah hadis yang menjelaskan keistimewaan bagi orang yang berperilaku adil. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalil nakli tentang perilaku adil. Di sini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala an ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu adalah ayat tentang perilaku adil. Dari ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi, karena uang atau selain sebagainya. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka itu pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikan, meskipun itu menyakitkan. Saya pernah mendengar kata seperti ini, kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit rasanya. Nah ini, walaupun mungkin kerabat kita sudah dekat dengan kita, namun ketika dia salah, maka kita tidak berhak untuk membela mereka. Demikian juga ketika kita menjadi saksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya meskipun menguntungkan bagi musuh kita. Berperilaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan. Karena di situ tadi disebutkan i'dilu wa aqrabu littaqwa. Perilaku adillah karena perilaku adil tersebut adalah lebih dekat dengan takwa. Kalau kita ingin disebut sebagai hamba yang benar-benar bertakwa, maka kita harus menjadi hamba yang memiliki sifat adil. Kemudian menerapkan perilaku jujur dan adil. Menerapkan perilaku jujur dapat diterapkan di rumah, misalnya dalam hal yang kecil, sekecil mungkin. Misalnya ibu meminta tolong membelikan minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Sebagai anak, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Ya ini hal yang kecil, tapi kadang kita sering mengambil untung dari hal tersebut. Karena saya juga pernah menjadi anak kecil, jadi saya pernah ketika mendapatkan kembalian, itu kembaliannya buat saya, dan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menerapkan perilaku jujur di sekolah. Misalnya tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib, bertutur kata dengan benar, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah,
Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku adil. Di rumah misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adik, masing-masing mendapatkan uang 100.000 dan 50.000, sedangkan anak pertama mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan, proporsional, sesuai dengan porsinya. Nah, itu adalah adil. Kemudian yang kedua, ketika menerapkan keadilan di sekolahan, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas, memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisi masing-masing di pengurusan kelas, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Nah, itu adalah contoh perilaku adil yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perilaku amanah, jujur dan adil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.